Cerita horor tentang anak kos emang gak pernah ada habisnya nih ya. Jadi buat kalian yang lagi pada ngekos, yuk simak ceritanya bareng-bareng. Cerita kali ini datang dari seorang yang bernama Revina. Pada tahun 2020 dia tuh tertarik buat ngekos. Kos-kosannya tuh emang lumayan elit sih menurut gue. Dari tampilan bangunannya juga, ditambah lagi fasilitasnya emang lumayan. Ada cleaning service-nya seminggu 2 kali. Terus juga emang tempatnya tuh strategis di tengah kota. Dan dia langsung bayar buat 6 bulan ke depan. Kan kos-kosannya itu ada 3 lantai, dia tuh ambil yang di lantai paling atas. Misalkan mau pulang pergi pun dia harus ngelewatin kamar-kamar yang emang banyak yang kosong. Penghuni yang emang statusnya masih anak kuliahan cuman Revina doang, yang lainnya emang kebanyakan pada kerja. Sebenarnya pas pertama kali dia cek lokasi pun ngerasain ada sesuatu yang aneh. Ditambah lagi dia emang cukup lumayan peka. Yang awalnya fine-fine aja, selang 3 minggu dia baru ngerasain sesuatu yang janggal. Kejadiannya itu pas Revina abis cari makan ya dari luar. Pas mau ke kamarnya kan dia harus ngelewatin tangga nih ya. Pas di lantai 2 dia tuh kayak ngerasa ada yang lemparin uang koin 500-an tuh ya. Dia tuh langsung kaget, langsung bilang, permisi, saya nggak maksud ganggu kok. Abis itu dia langsung ngibrit dong ke lantai 3. Nah pas mau buka pintu nih ya, dia tuh kayak susah banget gitu. Kebetulan kuncinya itu kayak pakai kartu kayak di hotel gitu loh guys. Dan tiba-tiba nih ya dari arah belakang kayak ngedenger suara cewek ketawa bergema. Dia ngerasa kayak ada yang ngisengin gitu. Ditambah lagi sering banget kayak ada suara keran kebuka gitu loh guys. Dan bener-bener kayak sering banget ngedenger suara keran kayak kebuka tutup kayak gitu terus. Bahkan temen kuliahnya Revina ini pernah nih ya ceritanya lagi main nih. Tepat banget pas maghrib. Posisi listrik mati nih ya. Jadi Revina itu harus ke bawah buat isi token. Otomatis temannya sendirian dong. Nah pas dia udah balik lagi ke kamarnya, ini tiba-tiba temannya tuh kayak minta dianterin pulang. Kondisi kayak masih kebingungan nih ya. Dia nggak mau ngomong apa-apa. Pas perjalanan pulang, di mobil dia tuh baru ngomong ke Revina. Temennya ngomong kayak gini, Rev, sebelum lu datang, gue ngeliat ada cewek lagi bercermin di cermin lo. Nah pas lu udah masuk, dia tiba-tiba ngilang. Itu cewek bajunya lusuh banget, Rev. Tapi Revi tepi semua. Paling lu halusinasi kali. Terus temennya kekeh gitu, ih sumpah serius gue ngeliat sendiri Rev. Terus temennya Revina tuh ngomong lagi, sumpah Rev, kos-kosan lu tuh serem banget anjrit. Hawanya kayak singup gitu. Ditambah lagi banyak patung-patung Jawa. Terus juga banyak lukisan-lukisan Jawa. Ditambah lagi tuh emang namanya tuh kayak ada unsur Jawanya gitu loh. Oke, ini part 2 dari kosan elit. Sorry gue tag videonya telat banget. Pas kemarin ya, di pertengahan video gue langsung cut karena emang suasananya gak enak banget. Gue tag videonya jam 2 malam cuy. Emang sering banget gue cari penyakit. Lanjut ke cerita. 5 hari setelah kejadian temannya ini, dia tuh langsung sharing ke Pak Ustadz. Dia tuh ngasih lihat foto kosannya kayak kamarnya, terus lantai per lantai. Pokoknya kayak setiap sudut tuh dikasih lihat. Dan bener kata Pak Ustadz, emang di situ banyak banget penunggunya. Bahkan ada yang udah ratusan tahun di situ. Ada anak kecil yang sering main di tangga. Terus juga ada sosok kuntilanak di lantai 3. Nah bener kan waktu itu temennya itu ditampakin cewek pakai baju lusuh, kayaknya itu kuntilanak. Pak Ustadz emang nyaranin buat dia cepet-cepet pindah. Tapi Revina berpikir kayak ya udahlah ya, kalau emang nggak terlalu ganggu lanjutin aja. 2 minggu setelah ke Pak Ustadz nih ya, dia tuh ada kejadian dimana dia habis pulang kuliah nih ya. Kondisi capek banget. Nah posisi dia tuh pesen GoFood, turun dong ke bawah ngambil makanan nih ya. Pas mau naik lagi ke lantai atas, ada video call dari pacarnya yang bilangnya gini, sayang nanti aku malam ke situ ya, tapi aku selesain dulu nih kerjaan, nanti jam 12 malam aku langsung telepon kamu deh. Habis itu Revina tuh makan terus langsung bersih-bersih segala macem. Jam 10 dia tuh selesai mandi nih ya. Nah berniat mau ngejemput pacarnya, tapi ngelihatnya masih jam setengah 11 nih. Karena sekiranya masih ada waktu nih ya, dia tuh sempet-sempetnya selfie. Lagi selfie, ada yang ngetok pintu. Tok tok tok. Itu suaranya pelan ya, jadi dia kira itu tuh bapak-bapak yang pengurus kos yang biasanya nunggunya di resepsionis. Dia nggak ngira kalau itu tuh pacarnya, karena biasanya pacarnya ini kalau ngetok pintu kayak orang mau ngegerbek warga. Pas buka pintunya ya, ternyata itu bener pacarnya dong. Loh yang sama siapa? Katanya mau dijemput. Pacarnya masih diem aja di pintu. Biasanya kan dia tuh langsung nyelonong aja masuk. Dengan muka datar dia bilang sama temen, katanya gitu. Nah salim dong itu, kok tangan kamu dingin katanya gitu. Kamu sakit yang? Terus dia diem aja, cuman geleng-geleng kepala aja. Abis itu pacarnya langsung rebahan ya. Nah Revina ini hendak ganti baju, tidurlah kayak gitu. Nah ke WC dong. Pas di WC dia tuh sekalian BAB karena emang mules banget. BAB sambil scroll TikTok nih ya. Nah tiba-tiba nih
ada telepon dari pacarnya. Nelponnya pun berkali-kali gitu. Apa sih nih? Itu pacarnya berkali-kali nelpon. Terus diangkat sama Revina. Apa sih yang aku lagi BAB loh. Terus pacarnya bilang gini, kok apa? Jemput sekarang. Ini aku udah mau selesai nih. Aku masih di kantor. Cepet jemput sekarang katanya gitu kan. Terus Revina kaget dong, kok jemput gitu? Padahal dia jelas-jelas tadi ngelihat pacarnya datang sendiri. Dalam hati Revina langsung, ini yang tadi masuk siapa nih? Dia di situ masih terdiam sekitar 10 menitan. Dia tuh mikir, ini apa nih? Dan dia memberanikan diri nih ya, buka pintu. Dan ternyata pas dia buka pintu nih ya, itu nggak ada siapa-siapa di situ. Bener-bener nggak ada orang satupun. Langsung dia keluar kamar nih, langsung ngibrit ke mobil. Jemput pacarnya pun dia masih posisi gemeter, karena emang masih shock banget nih. Ini bener mimpi apa enggak nih? Habis itu dia mulailah cerita ke pacarnya pelan-pelan. Ya biasa, cowok kan mereka kadang nggak percaya gitu sama hal-hal kayak gituan. Dan setelah itu Revina disuruh cepat-cepat pindah. Nah habis itu dia langsung pindah dong. Setelah itu Revina ini pergi ke orang pinter, nanyain, dan benar, Revina ini disukai salah satu penunggu kosan itu, yaitu Gondoruo. Karena emang Revina ini kadang-kadang nih ya, sering banget pas keluar kamar ini dalam posisi pakai bajunya seksi. Nah akhirnya si Gondoruo ini menyerupai pacarnya dong, biar bisa masuk ke kamarnya. Nah katanya nih, emang Gondoruo ini udah lama banget tuh. Kayaknya sih yang kata Ustadz ini yang udah tinggal di situ ratusan tahun kayaknya. Pas dia nanya-nanya ke salah satu penjaga kosan itu, dan benar, katanya sering banget tuh ada penampakannya tuh makhluknya tuh kayak tinggi besar hitam. Dan itu benar itu. Dia pun pindah dari situ. Dia pindah pun dia nggak bawa cermin yang biasa dia pakai, karena emang pada saat itu pernah dipakai Mbak Kuntilanak buat bercermin. Takutnya ngikut gitu, mungkin kayak gitu ya. Nah kayak gitu guys ceritanya. Buat kalian nih ya, dimanapun kalian berada, tetap kalian harus sering-sering kayak baca-bacaan ayat-ayat Al-Quran kayak gitu, biar kalian selalu terjaga juga. Dan inget ya, ini bukan perkara soal masalah agama nih ya, karena emang sering banget gue dapet cerita-cerita horor yang disukai makhluk halus karena sering banget berpakaian seksi. Karena emang makhluk kayak gitu juga punya nafsu cuy, nafsunya lebih tinggi gitu. Jadi hati-hati buat kalian. Gue agak kesel juga nih kalau ada anak-anak remaja yang komen di konten gue yang pas waktu gue bahas disukai jin itu, yang bilangnya kayak gini, nggak apa-apa kak, setannya kalau ganteng sih nggak apa-apa, rela. Astagfirullahaladzim, you know geluh kok jangan embung aing mambung. Tolong ya, jangan sekali-kali kayak gitu. Kalau udah disukai jin tuh berabe, serius. Oke segitu aja cerita horornya, lumayan serem sih menurut gue. So nantikan terus cerita horor terbaru dari Erni Jebel. Cerita horor pas di kampus kalian yang paling menyeramkan apa sih? Nih gue juga dapat cerita horor dari seseorang yang pernah kuliah di ITB. Dia juga ngirimin foto penampakan yang kerekam kamera CCTV. Nur ini emang orangnya agak percaya nggak percaya sih sama hal-hal begituan. Nah di lantai 3 kan ada lab nih ya. Jadi anak-anak kuliah di ITB tuh kalau skripsi ataupun tugas akhir ataupun jadi asisten pasti diizinin nginep atau lembur project atau skripsi di lab tersebut. Nur sering banget ngedenger cerita yang kayak pintu nutup sendiri gitu kan ya, lampu mati sendiri. Ada juga lihat Kunti baju merah lagi nongki-nongki, itu juga lihat pocong juga. Ditambah lagi juga ngelihat gundul pringis gitu kan ya. Gundul pringisnya itu di helm yang ditaruh di motor. Lu bayangin gitu loh ya, itu kepala yang ada di dalam helm pringis nyengir. Itu serem cuy menurut gue. Sebenarnya Nur tuh ya percaya-percaya aja nih ya, sampai akhirnya dia ngalamin sendiri. Suatu ketika nih ya, Nur ini kepepet tidur di lab tersebut. Awalnya sih nggak ada apa-apa gitu ya, sekali dua kali cuman dengar kayak ketikan keyboard doang. 5 kali berturut-turut tidur di lab tersebut nggak ada apa-apa. Sampai akhirnya pas hari Minggu ke-6 kalinya nih ya, dia tidur di situ. Dia mulai nyalain AC nih ya. Nah pas jam 12 malam nih, tiba-tiba suasananya tuh kayak makin panas, padahal AC udah kencang banget nih ya. Mulailah dia tuh keringetan dan tiba-tiba nih ya, di pintu ada bayangan tinggi gede hitam bertanduk lancip gitu kan ya, kayak goblin, lu tau gak sih?
Bukan goblin di drakor, bukan. Yang itu kegantengan, mohon maaf. Nanti lu pada demen lagi. Kalau goblinnya kayak di drakor sih nggak apa-apa. Gelo. Lo tau gak sih itu suaranya menggeram. Kayak gitu cuy. Perasaan udah gak karuan, kepala di bagian belakang tuh udah makin berat aja nih. Terus suara ketikan keyboardnya tuh udah makin kenceng nih. Kan di lab itu ada lemari yang isinya batu-batu dan itu kenceng banget, goyang-goyang, klotek. Bener-bener suasana situ chaos banget. Dia masih tetap positive thinking nih ya. Dia pasang earphone, nyalain YouTube, suaranya kenceng banget, tetap aja suaranya kedengeran gitu ya, sampai masuk tembus ke earphone-nya. Itu saking bener-bener ramenya suasana di situ. Kejadiannya itu dari jam 12 sampai jam 2 dini hari. Ada momen dimana dia itu kebelet pipis nih ya. Dia nggak berani dong nembus itu pintu yang ditungguin sama makhluk tersebut. Kalaupun berani nih ya, dia tuh harus ngelewatin tangga buat ke toilet itu. Dan biasanya di tangga itu ada pocong-pocong lagi nongki. Aduh, nggak kebayang deh tuh ya di terornya seberapa seremnya. Dan dia nekat pipis di wastafel, kayak kitchen set gitu kan ya. Dia naik ke wastafel itu, pipis jongkok di situ. Itu jinnya pasti ngetahuan dia tuh. Ngapain pipis di situ, woi? Setelah jam 2 lewat, gangguan itu hilang, alhamdulillah. Sumpah gue baru tahu ternyata pelet itu ada tumbalnya. Cerita ini dari akun anonim, dia nggak mau nyebutin namanya, tapi kita sebut aja namanya Ratna. Kejadiannya itu pas Ratna kelas 2 SMP. Itu kira-kira 1 tahun yang lalu. Jadi kejadian itu pas Sabtu malam minggu ketika Ratna sama teman-temannya ini main di salah satu rumah temennya, kita sebut aja namanya Lucy. Ngobrol-ngobrol ngerumpi biasa. Nah, pas jam 10 lewat, mereka pas mau pulang nih ya, ternyata hujan. Jadi mereka nunggu hujannya reda, bukannya reda. Jam 11 lewat, malah mati lampu. Tapi teman-temannya tuh udah pada dijemput sama keluarganya, sedangkan Ratna ini nggak ada yang jemput karena kebetulan juga rumah temennya sama rumahnya itu jauh. Dan kebetulan juga keluarganya Ratna ini lagi ada acara. Alhasil mereka nggak ada satupun yang bisa jemput Ratna. Dan akhirnya Ratna memutuskan untuk nginep di rumahnya Lucy. Ratna kan tidur bareng sama Lucy nih ya. Pas malam-malam dia tuh kebangun karena emang kebelet pipis. Terus dia ke kamar mandi nih ya. Nah, posisi kamar mandinya itu kayak berlawanan gitu loh sama dap. Pas mau ke WC nih ya, Ratna ini ngelihat ibunya Lucy lagi di depan kompor. Nggak tahu lagi ngapain, tapi Ratna cuman bilang, "Misi Bu, aku mau pipis dulu ya." Nah, pas keluar dari kamar mandi nih ya, dia tuh ngelihat ibunya Lucy itu lagi duduk. Terus sama Ratna, "Bu, lagi ngapain di situ?" Tapi ibunya Lucy nggak ada respon. Jadi karena emang Ratna masih ngantuk, ya udahlah biarin aja. Pas Ratna mau masuk kamar nih ya, dia itu malah dipanggil sama ibunya Lucy. "Nak, sini bantu ibu bentar, Nak." Terus Ratna langsung nyamperin, "Iya Bu, mau minta bantuan apa?" Terus sama ibunya Lucy bilang, "Tolong dong Nak, ambilin air di galon itu." Ratna langsung bantuin, tapi dalam hati bergumam, "Loh kok malam-malam masak gitu loh, buat apa ya?" Abis bantuin ambil air nih ya, Ratna tuh nanya, "Udah Bu, ada lagi?" Tapi sama ibunya Lucy tuh ngomong, "Udah dong, di sini aja temenin ibu." Dia tuh ngeliat ibunya Lucy tuh masak banyak banget. Ada daging, ayam, semur, ayam goreng, dan banyak banget. Terus Ratna nanya dong, "Loh Bu, masaknya banyak banget buat apa? Apa besok ada acara?" Terus sama ibunya Lucy, "Udah, kamu makan aja Gi." Biasanya nih ya, pas malam-malam kayak gitu ya Ratna emang gak ada selera makan. Entah kenapa, pas itu kayak ngeliatnya enak banget. Lu pasti pernah dong yang namanya bangun sahur kayak berasa berat banget gitu buka mata. Selera makan juga gak ada sama sekali. Nah rasanya kayak gitu, tapi entah kenapa tiba-tiba Ratna tuh kayak ngerasa kayak ngeliatnya enak banget. Nah kan Ratna bilang, "Ih, Lucy-nya dipanggil dulu aja Bu, biar kita makan bareng-bareng." Tapi kata ibunya Lucy, "Udah, kamu aja duluan makan, nanti Lucy mah besok aja." Dan disitu Ratna makan dengan lahap banget. Tapi tiba-tiba nih ya, ibunya Lucy nih ngomong kayak gini, "Kamu cantik ya." Ratna kan kayak ngerasa kesanjung gitu. "Ih, apa sih Bu, bisa aja, makasih." Terus lo tahu ibunya Lucy ngomong apa? "Boleh nggak cantiknya buat ibu?" Terus lo tahu apa yang terjadi? Ibunya Lucy tuh ngomong, "Boleh nggak cantiknya buat ibu?" Terus Ratna ngira ya itu sebuah bercandaan aja gitu. Terus nih ya tiba-tiba ibunya Lucy tuh mukanya langsung datar gitu loh. Nah nggak tahu datang dari mana nih ya, tiba-tiba kakeknya Ratna ini datang. Terus langsung narik tangannya Ratna, "Ayo, kamu jangan percaya sama itu orang." Ratna kaget dong di situ. Terus juga ibunya Lucy nih ikutan narik tangannya Ratna juga sambil bilang kayak gini, "Jangan dengerin dia tuh kakek jahat, dia itu bukan kakek kamu." Sontak Ratna bingung dong, ini ada apa nih? Dan lu tahu itu tiba-tiba ibunya Lucy berubah menjadi kuntilanak.
Alhamdulillahnya kakeknya Ratna ini berhasil bawa Ratna balik. Tapi entah gimana itu ceritanya, tiba-tiba Ratna tuh ngeliat di situ udah ada keluarganya, dari bapak, ibunya, abangnya, adeknya, sampai pacarnya ada di situ. Sampai Ratna bingung nih, kok pada kumpul nih? Apa gue mati suri nih? Ratna nanya dong, ini ada apa nih? Kok rame-rame? Di situ belum ada yang bisa jelasin dan mereka cuma bisa bilang, alhamdulillah kamu selamat. Ratna masih kebingungan, ditambah lagi mereka kayak sambil nangis-nangis gitu loh. Setelah kejadian itu, 3 hari kemudian Ratna ini ke rumah kakeknya, terus nanya sebenarnya apa yang terjadi kemarin itu. Dan kakeknya itu ngejawab kayak gini, jadi nih ya, pas hari itu Lucy itu nganterin Ratna ke rumahnya Ratna ini dengan kondisi Ratna yang masih tertidur. Katanya seharian itu Ratna nggak bangun-bangun, jadi Lucy tuh nganterin Ratna ini masih kondisi tertidur. Keluarganya bingung nih apa yang terjadi. Tapi alhamdulillahnya kebetulan kakeknya Ratna ini lumayan tahu hal kayak gitu. Jadi keluarganya Ratna itu bawa Ratna ke rumah kakeknya. Dan lu tahu ternyata Ratna itu tertidur selama 23 hari. Ternyata nih ibunya Lucy itu pakai pelet dan ibunya Lucy itu nyari tumbal. Karena si makhluk halusnya ini suka sama Ratna. Jadi makhluk halus itu kayak ngincer Ratna buat dijadiin tumbal, tapi alhamdulillahnya Ratna selamat. Semenjak kejadian itu Ratna nggak pernah lagi main ke situ. Itu alasan Ratna pakai akun fake. Karena ini termasuk aib juga sih ya. Tapi serem banget ya. Misalkan ibunya temen lu ngejadiin lu tumbal. Gue ada cerita horor nih, tapi ada kaitannya dengan pelakor. Jadi ayo kita merinding dan emosi bareng. Cerita kali ini datang dari seorang yang bernama Ita. Nah, pada suatu malam nih, sekitar jam 1 malam lah, ibunya Ita ini pengen BAB. Karena kebetulan pada saat itu di kampungnya Ita ini masih banyak yang belum punya kayak WC di rumahnya masing-masing gitu loh guys. Jadi kalau pengen BAB itu harus ke sungai dulu. Nah, pada saat itu ibunya Ita ini nyuruh Ita buat nemenin ibunya ke sungai. Dek, anterin ibu yuk ke sungai. Nah, dianterin lah. Pada saat itu Ita kan nunggu nih ya. Kebetulan sungainya itu deket banget sama rumahnya tantenya Ita. Pas dia lagi nunggu ibunya nih ya, dia tuh ngeliat di atas genteng rumahnya tantenya, dia ngeliat ada cewek rambutnya panjang tapi telanjang, nggak pakai baju. Dia kayak, ini apa nih? Langsung tanya, Bu, itu Dedek ngeliat cewek rambut panjang nggak pakai baju di atas gentengnya tante. Tapi kata ibunya, apaan sih Dek? Halu kali ya? Pikirannya halu. Nah, keesokan harinya nih ya, entah kebetulan atau apa, ini tantenya Ita tiba-tiba kakinya tuh pada lebam, bener-bener nggak bisa jalan. Pas dibawa ke rumah sakit nih ya, dokter bilang ini nggak kenapa-napa katanya gitu. Nah, pas malam Jumat nih ya, Ita itu mimpi ada seseorang yang pakai jubah hitam kayak gitu. Terus naruh sesuatu kayak wadah tempat ari-ari loh, kayak kendi gitu loh. Di dalamnya itu ada fotonya om tantenya Ita. Yang fotonya itu kayak udah disobek gitu loh. Nah, pas bagian pahanya tantenya Ita itu ada tusukan jarum. Terus juga ada beberapa butir beras sama telur busuk. Naronya itu di pohon belakang rumahnya tantenya Ita. Itu pohonnya itu kayak udah ketebang gitu loh guys. Jadi kayak tinggal sisa-sisanya doang. Nah, pas keesokan harinya nih, ibunya Ita itu kan dia beres-beres di belakang rumah tantenya. Pas lagi ngebersihin di belakang rumah nih ya, dia tuh kayak nggak sengaja ngegali tanah. Terus dia nggak sengaja kayak nemu sesuatu, ya itu kendi itu persis banget apa yang dimimpiin Ita. Pas dicek bener isinya sama persis. Langsung lah ditanyain ke orang pintar dan ternyata itu ulah pelakor. Pelakornya itu tetangganya sendiri, cuman beda 3 rumah gitu loh guys dari rumahnya tantenya Ita. Dan suami tantenya Ita pas pulang nih ya, dia tuh nemuin sesuatu di koper suaminya, yaitu kayak semacam celana dalam wanita yang ada bercak darah sama maaf bekas sperma. Ternyata itu tuh jimat yang dikasih dari pelakor itu. Abis itu tantenya tuh ngerasain sakit luar biasa lagi di kakinya. Nah, wanita telanjang itu keluar lagi di kamar mandinya tantenya Ita. Ada fotonya nih pas tantenya Ita lagi di rumah sakit. Sumpah sih kasihan banget ya. Udah ngerusak rumah tangga orang, pakai ilmu hitam lagi. Nyusahin lu pelakor. Ayo santet bareng-bareng aja. Jadi kan kemarin gue nyeritain cerita horor dari anak kos ya. Nah, sekarang ceritanya hampir mirip banget, tapi menurut gue ini ngeri banget, ngeri parah. So, jadi cerita kali ini datang dari teman sesama PMI
yang kerja di Taiwan juga kayak gue. Oke, namanya Irma. Sebelum kerja di Taiwan ini, dia tuh sempat kuliah. Dan dia itu ngekos gitu loh guys. Jadi kosan itu ada beberapa kamar. Dan kebetulan Irma ini dapat di kamar nomor 2. Pada saat itu, kosan itu lagi banyak yang pada pulang kampung. Dimana kamar nomor 1, 3, 4, 5 itu lagi pada pulang kampung. Yang tersisa itu kamarnya Irma nomor 2, terus kamar nomor 6 dan 7. Tapi jarak kamar Irma sama kamar yang ada orangnya itu kayak agak jauhan gitu loh. Kebetulan juga pada saat itu gerbang kosan itu lagi rusak. Oke, kejadiannya itu seperti ini. Jadi pada saat malam hari, Irma tuh kayak ngerasa gerah banget. Jadi dia mutusin buat mandi jam 9 malam. Abis mandi nih ya, dia kan kayak ngerasa capek banget. Jadi dia rebahan dulu aja kali ya bentar. Malah kebablasan dalam kondisi masih pakai sarung, belum pakai. Dia tidur sampai jam 3 pagi. Itu juga dia tidur terus kebangun gara-gara ada yang lemparin kerikil. Jadi ada yang lemparin dia dari jendela gitu loh. Terus pas bangun-bangun hordeng jendelanya itu udah ketarik gitu dari luar. Dan posisi karena emang dia ketiduran, jadi lampunya itu masih nyala. Irma tuh kayak bener-bener kaget banget karena di kamarnya tuh banyak banget kerikil. Terus ada satu batu yang gede dibungkus sama kertas. Di situ tuh kertasnya ada nomor telepon. Dan lu tahu nggak cuma nomor telepon, di situ ada ancaman. Jadi tuh orang ngancem suruh Irma telepon itu nomor. Terus juga harus ngasih dia duit. Kalau enggak, dia bakal nyebarin foto yang udah difoto dari luar jendela. Bahkan dia suruh Irma mau ditidurin sama dia. Dan paling parahnya, kalau Irma nggak mau, dia bakal nyebarin tuh foto sampai viral. Terus tiba-tiba ada suara cowok dari luar itu ngomong kayak gini, "Aku tunggu kabar dari kamu. Kalau enggak, foto kamu bakal aku sebarin," katanya kayak gitu. Karena Irma itu orangnya kepoan ya. Dia cepet-cepet pakai baju, terus dia pengen tahu siapa sih orangnya. Tapi pas dilihat dia nggak tahu di mana. Tapi karena Irma takut ditikam ya, jadi dia balik lagi ke dalam. Terus pas Irmanya udah masuk nih ya, dia tuh kayak ngomong lagi, "Kabarin, ntar aku pulang dulu," katanya gitu. Terus sebelum pulang, Irma ini ngejawab, "Sebarin aja kalau berani," katanya gitu. Dan alhamdulillahnya sampai hari ini nggak ada foto yang kesebar. Menurut gue nih ya, ini tuh ngeri banget. Kalau setan itu kayak apa ya? Emang serem. Cuman ini lebih nyata loh guys. Pokoknya buat kalian yang ngekos sendirian, pokoknya hati-hati banget. Gue emang nggak betah gitu kalau tidur pakai baju terbuka gitu, apalagi sampai nggak pakai. Pernah nih ada teman gue yang bilang katanya dia terbiasa tidur tanpa pakai. Terus gue kaget dong, kok bisa? Gue aja pakai daster tuh nggak betah, apalagi nggak pakai sama sekali. Gue tuh nggak bisa pakai daster pas lagi tidur, pasti ke atas-atas gitu. Pokoknya hati-hati buat kalian. Thank you.